Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan, dengan saya sendiri Lucy Fatmawanti dan Mega Nurhana. Baik, yang pertama mengenai pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan. Yang pertama, manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan secara istilah, manajemen adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pengertian manajemen dan pendidikan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan berfungsi sebagai 1. Perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerak, dan yang keempat pengawasan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini merupakan fungsi paling awal dari sebuah manajemen pendidikan, yaitu fungsinya untuk menentukan tujuan dari pendidikan tersebut. Selain itu, dalam perencanaan terdapat program-program apa saja yang akan dilaksanakan demi terwujudnya tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan lanjutan dari sebuah perencanaan, seperti mengelompokkan orang-orang serta menetapkan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing agar tercapainya tujuan-tujuan, seperti menyediakan fasilitas, mengelompokkan komponen kerja, membentuk struktur wewenang, dan merumuskan atau menentukan metode serta prosedur yang akan ditempuh. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penggerak atau actuating. Penggerak berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Di sini, penggerak berfungsi sebagai motivator bagi siswa dan guru serta pelaku pendidikan untuk saling berkesinambungan dan bertimbal balik agar tujuan dari pendidikan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan mengamati, mengukur segala kegiatan dan pencapaian hasil dari suatu pendidikan untuk menjamin segala kegiatan berjalan dengan sesuai kebijaksanaan, strategi, rencana, keputusan dalam program kerja yang telah dianalisis atau ditetapkan sebelumnya. Setelah melakukan pengawasan, juga terdapat pelaporan, yaitu melaporkan atau mengevaluasi bagaimana manajemen telah berlangsung selama kegiatan pembelajaran atau selama kegiatan pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki beberapa ruang lingkup di dalamnya. Dalam membicarakan ruang lingkup manajemen pendidikan, ini akan dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu dari sudut wilayah kerja, yang kedua objek garap,
yang ketiga fungsi atau urutan kegiatan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan. Ruang lingkup menurut wilayah kerja. Berdasar atas tinjauan wilayah kerja, ruang lingkup manajemen pendidikan dipisah menjadi 5 bagian. Yang pertama, manajemen pendidikan seluruh negara, yaitu manajemen pendidikan untuk urusan nasional. Yang ditangani dalam lingkup ini bukan hanya pelaksanaan pendidikan di sekolah saja, tetapi juga pendidikan luar sekolah. Yang kedua, manajemen pendidikan satu provinsi, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu provinsi, yang pelaksanaannya dibantu lebih lanjut oleh petugas manajemen pendidikan di kabupaten dan kecamatan. Selanjutnya, manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu kabupaten atau kota, meliputi semua urusan pendidikan, memuat jenjang dan jenis. Yang keempat, yaitu manajemen pendidikan satu unit kerja. Pengertian dalam manajemen unit ini lebih dititik beratkan pada satu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik, misalnya sekolah, pusat latihan, dan pusat pendidikan. Yang terakhir, yaitu manajemen kelas, sebagai suatu kesatuan kegiatan terkecil dalam usaha pendidikan yang justru merupakan dapur inti dari seluruh jenis manajemen pendidikan. Ruang lingkup menurut objek garap. Objek garap manajemen pendidikan adalah semua jenis kegiatan manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan mendidik. Ditinjau dari objek garap manajemen pendidikan dengan titik tolak pada kegiatan dapur inti, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas, maka sekurang-kurangnya ada 8 objek garap, yaitu yang pertama, manajemen siswa adalah kegiatan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus. Yang kedua, manajemen personil sekolah adalah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi itu, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Selanjutnya, manajemen sarana. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu manajemen tata laksana pendidikan, yaitu serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu tata laksana. Selanjutnya, manajemen pembiayaan atau keuangan. Manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Selanjutnya, manajemen organisasi pendidikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, organisasi adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang terakhir, manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang dibangun di atas cita-cita masyarakat, sehingga segala program-program yang ada di lembaga, mulai dari program satuan, pembelajaran, sampai program umum institusi, harus diketahui dengan jelas oleh peserta didik dan masyarakat sekitar. Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendukung kesuksesan program-program yang telah disusun oleh pihak lembaga pendidikan. Menurut fungsi atau urutan kegiatan. Adapun fungsi manajemen atau pengelolaan ini adalah yang pertama, merencanakan.
Adapun prosedur yang perlu ditempuh dalam perencanaan adalah menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengorganisasikan adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengarahkan, di mana dalam suatu kegiatan manajemen dibutuhkan seorang pemimpin yang bertugas untuk mengarahkan para staf agar sistem pendidikan berjalan sesuai yang telah direncanakan. Yang keempat, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan. Dalam suatu organisasi dibutuhkan koordinasi yang baik antara staf pendidikan agar tidak terjadi salah komunikasi, serta dibutuhkan komunikasi yang baik. Yang kelima, mengawasi atau mengevaluasi. Dalam suatu aktivitas pendidikan, kegiatan pengawasan biasanya disebut supervis. Supervis sangat penting dilakukan karena tidak semua bawahan tanpa pengawasan dapat melaksanakan tugas sesuai rencana. Menurut pelaksana, manajemen adalah suatu kegiatan yang bersifat melayani. Dalam kegiatan belajar mengajar, manajemen berfungsi untuk melancarkan jalannya proses tersebut atau membantu terlaksana kegiatan pencapaian tujuan agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Maka bukan hanya kepala sekolah dan staf yang memiliki tanggung jawab untuk terlaksananya suatu sistem pendidikan. Baik dari pihak peserta didik, orang tua, dan lingkungan sekitar harus saling bekerja sama guna tercapainya tujuan pendidikan. Dalam lingkungan kelas, guru adalah administrator. Guru harus melaksanakan kegiatan manajemen. Di lingkungan sekolah, kepala sekolah adalah administrator, dengan pengertian bahwa manajemen adalah pengelolaan manajemen, maka kepala sekolah bertindak sebagai manajer di sekolah yang dipimpinnya.